Chapter 961, Popular. Setelah diam-diam berpikir untuk waktu yang lama, Wu Jiangtao dan Wu Ranze saling melirik, tetapi keduanya menggelengkan kepala mereka tanpa daya, bahkan sedikit penyesalan di hati mereka. Awalnya, mereka membawa Zhuo Fan untuk bekerja sama dengan yang disebut penguasa kota, untuk melakukan buluh ganda, untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak lain sebanyak mungkin. Dan kemudian membangun hubungan kerja sama yang kuat. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa gadis ini benar-benar dapat hancur. Dengan postur bodoh seperti itu, Bai Li Jingyu dapat dipuji olehnya, dan dia langsung merebut hati si idiot ini. Tanpa izin, dia menyetujui semua permintaannya, dan itu memang sebuah keajaiban. Saya pikir batu giok 100 mil ini konyol, siapapun yang melihatnya tidak menghina 3 poin, malu bersamanya, dan bocah itu dapat menanggung ini menjijikan. Jadi kentut ditembak begitu tidak jelas, tetapi juga menembak jantungnya meledak, memang ini karakter yang hebat. Memikirkan hal ini, Wu Jiangtao merenung dalam waktu yang lama, tetapi dia menatap Bai Li Jingyu dengan tak berdaya. Saya berkata, Tuan Cheng, pertemuan ini, Anda bahkan tidak tahu identitasnya. Bagaimana Anda membuka kumpulan catatan ini? Buka saja sebentar, ada apa, bukankah biasanya seperti ini? Dengan pandangan sekilas ke arah mereka, Bai Li Jingyu hanya bisa mengejek. Jangan pikir aku tidak tahu. Beberapa barang yang kamu kirim pada hari kerja benar, bukan hanya melaporkan kasus dengan santai? Dengan senyum masam, Wu Jiangtao sedikit mengangguk. Juga, berapa banyak dari mereka yang bisa melihat cahaya dalam bisnis ini? Jarang bingung. Dengan napas panjang, Wu Jiangtao menggelengkan kepalanya tanpa daya, melambaikan tangannya, dan membawa Wu Ranze pergi. Namun, menunggu mereka keluar dari ruangan ini, suara malas dari Bai Li Jingyu berdering lagi. Tuan Wu, hal-hal baik apa yang baru-baru ini kamu punya? Bisakah kamu mengirimiku beberapa? Tiba-tiba, Wu Jiangtao mengerti apa yang dia bicarakan, dan kemudian melirik kedua gadis di sampingnya, berkata pelan, Tuan, bukankah kalian berdua? Aduh, aku sudah sering berlatih. Dan ada terlalu banyak tungku yang membutuhkan perbaikan ganda. Tidak bisa menahan senyum, Wu Jiangtao menatapnya dengan senyum masam, Tuan. Jika Anda benar-benar menggunakannya untuk budidaya ganda, tidak apa-apa, sekarang tidak akan menjadi situasi yang seperti dewa sekarang. Bermain dengan seorang wanita hanya bermain dengan seorang wanita, begitu banyak alasan kenapa? Iya, aku bosan dengan keduanya. Aku ingin mencoba dua yang berbeda. Tidak lagi menutup-nutupi, Bai Li Jing berkata dengan lugas. Tetapi segera, itu sepertinya mengingat sesuatu seperti, Youyu berkata, juga. Aku tidak menginginkan keluargamu, jangan sampai kalian orang tua memberi saya penutup lain, Dengan cemberut, Wu Jiangtao menatapnya dengan tajam, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, apa maksudmu? Apa maksudmu, kamu mengerti? Mau tidak mau mencibir, Bai Li Jingyu Youyu mengatakan. Meskipun saya masih muda dan bodoh sebelumnya, saya tidak mengerti apa yang Anda lakukan, tapi saya telah bekerja sama berkali-kali dalam 2 tahun terakhir, jika saya tidak mengerti. Itu seperti orang bodoh. 3 tahun yang lalu, Andalah yang mengirim wanita itu, dan Andalah yang meminta putra Anda untuk membuat masalah, mengancam saya untuk mengirim saya ke Bai Li Jingwei, atau Anda yang melanggarnya. Jangan mengira saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, keduanya untuk menenangkan dan menenangkan, saya sudah taat. Lagi pula, saya tidak peduli tentang hal lain, saya hanya peduli dengan nyaman menikmati kehidupan penguasa kota. Jangan merancang saya lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wu Jiangtao mengangguk ringan, oke, toh tidak ada hubungannya dengan itu. Awalnya, saya terpaksa diam untuk Anda karena masalah yang tidak masuk akal setiap kali. Kekayaan tidak bersaing dengan pejabat, tetapi itu selalu menjadi aturan emas dari bisnis kami. Jika Anda tidak mengacaukan saya, orang tua itu tidak ingin menyinggung para pejabat. Tuan, istirahatlah yang lama akan mundur. Dan, kali ini Anda berpakaian untuk melihat tamu, saya ingin memberi orang itu kekuatan yang dapat diturunkan. Sampai jumpa lagi, jadilah sedikit sopan, dan kamu adalah pemilik kota, jangan kehilangan orang-orang di kota Jujin. Dengan mengatakan itu, Wu Jiangtao dan keduanya telah berjalan keluar dari ruangan, dan mereka tidak bisa melihat mereka dalam sekejap mata. Laozi bersedia, bisakah kamu menjadi orang tua? Namun, di belakang mereka, terdengar raungan nyaring, dan Bai Li Jingyu mengangkat bahu lagi ke kolam anggur dengan bangga. Cemberut dengan ketidakpuasan, ada apa dengan Lao Su? Beberapa orang menghargainya. Untuk mengatakan, pria itu benar-benar cerdas, orang yang sama, hehehe. Di sisi lain,
Wu Jiangtao dan keduanya keluar dari kastil. Wu Ranze tampak murung dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku tidak bisa berpikir bahwa si idiot benar-benar menebaknya." Hal ini tidak dapat membuat saudara kedua mengetahui bahwa saudara lelaki dan perempuan yang telah berkorban, hubungan dengan saudara laki-laki kedua tampaknya baik, dia harus tahu, pasti kesal. Aku tahu ini, dan aku sudah mengharapkannya, aku tidak bisa menyembunyikannya. Wajah Wu Jiangtao menjadi dingin ketika dia terus berdiri, untuk mengendalikan Tuan 205 abad ini. Aku memang menggerakkan tangan dan kaki, kalau tidak aku tidak akan peduli tentang hal kecil ini jika aku memiliki temperamen. Saudaraku, jangan biarkan dia menghubungi master kota yang aneh itu lagi. Dan, Tuan itu, cobalah untuk berkomunikasi sebanyak mungkin selama 3 hari ini. Itu adalah pelanggan besar, jadi pastikan untuk mendapatkan kepercayaan. Mengangguk dengan tegas, Wu Ranze berkata dengan wajah tegas, "Jangan khawatir, ayah. Aku akan mengubah pria itu menjadi mitra jangka panjang sejati kita dalam waktu singkat." Mendengar kata-kata ini, Wu Jiangtao juga mengangguk puas, penuh kepercayaan pada putranya yang lebih tua. Oleh karena itu, dalam 3 hari ke depan, Wu Ranze melakukan uji tuntas dan memenuhi persahabatan pemilik tanah. Dia menemani Zuo Fan dan putranya sepanjang perjalanan, dan juga mengunjungi banyak tempat menarik di kota yang polyglot ini. Sebagai hadiah, dan untuk memilih buah persik untuk Li, Zuo Fan juga mencapai lebih banyak kesepakatan dengan Wu Ranze ini, dan puluhan batu sulap batu diserahkan kepada Wu Ranze lagi. Ini membuatnya sangat gembira, yang jelas merupakan tanda kerjasama jangka panjang. Oleh karena itu, Wu Ranze bekerja lebih keras dan lebih keras di depan Zuo Fan, dan pada saat yang sama mulai menjual batu ajaib keluar, dan harganya sangat tinggi. Yang hanya bisa dijual ke kelas atas kekaisaran. Saat orang kaya memperoleh penghasilan, Baili Jingyu melihat Haichuan Business Company untuk menemani tamunya dengan rajin, dan pihak lain juga merupakan rekannya yang langka. Jadi dia juga meluangkan waktu untuk melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah, menemani Zuo Fan melalui jalan-jalan pemandangan di kota. Adegan itu disertai oleh penguasa kota dan putra tertua dari perusahaan bisnis tersebut. Adegan seperti itu tiba-tiba membuat banyak orang di kota tertegun dan bertanya-tanya apa identitas Zuo Fan. Tentu saja, mereka tidak tahu apa-apa, karena bahkan keduanya menemani, setelah pencarian yang panjang, masih bingung, dan dia tertipu oleh Zuo Fan Bu. Melihat keengganan Zuo Fan untuk mengatakan, itu adalah rahasia yang tak terkatakan untuk dipikirkan. Jika ini untuk penguasa kota umum, dia akan curiga dan benar-benar ditanyai untuk mencari tahu. Tapi pemilik kota di sini adalah pria yang tidak peduli tentang apapun, hanya karena dia merasa nyaman, dia tidak memiliki tanggung jawab yang harus dimiliki oleh pemilik kota kekaisaran. Jadi dia tidak akan bertanggung jawab. Haichuan Commercial Bank bahkan lebih acuh tak acuh, mereka hanya peduli pada keuntungan, bukan masalah lain. Dengan cara ini, Zuo Fan tinggal di kota Jujin untuk waktu yang lama dalam identitas yang sangat misterius, tetapi tidak ada yang bertanya, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Arai komunikasi bisnis Haichuan Commercial Bank sudah siap, dan dia menunggu untuk menggunakannya. Semua prosedur yang relevan juga ditangani oleh pemilik kota yang bodoh, yang dapat dikatakan dapat berkomunikasi dengan para dewa, dan itu lancar. Namun, sesaat sebelum dia pergi ke sini bersama putra ketiganya dan kembali ke Shizu dalam sekejap. Sebuah peristiwa besar yang mengguncang seluruh kerajaan bintang pedang itu terjadi secara tak terduga. Itulah sebabnya jejak kaki Zuo Fan di kota Jujin akhirnya bereaksi. Membawa kota ini emas dan perak yang telah stabil dan aman selama ribuan tahun, tidak terbayangkan untuk menghancurkan bencana top. Perdana Menteri Senior, penguasa kota-kota emas, Baili Jingyu menggunakan hadiah resmi untuk dipersembahkan kepada Menteri Senior. Saya berharap Perdana Menteri berkah seperti Laut Cina Timur, Zhou Binanshan, dan karir yang mulus. Di Istana Perdana Menteri, Baili Jingwei baru saja kembali ke rumahnya. Dikelilingi oleh Sangguan Fei Yun dan Dan Qingsheng, dan seorang petugas bagian dalam bergegas datang kepadanya, membungkuk berlutut dan dia memegang batu-batu hitam di tangannya. Menyerahkannya. Meliriknya ringan dengan juling, Baili Jingwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata dengan tenang. Kamu bilang kamu adalah limbah dari Baili Jingyu untuk memberikan hadiah? Hah? Ambil kembali, Perdana Menteri akan melihat leluhur sekarang terima hadiah. Ini, wajahnya tampaknya tidak mandek untuk sementara waktu, dan pria itu sedikit ragu-ragu, tidak tahu harus berbuat apa. Karena sebelum kedatangan, Baili Jingyu benar-benar diperintahkan untuk memberikan hadiah ini kepada Perdana Menteri untuk membuka jalan bagi karirnya. Tetapi sekarang Perdana Menteri tidak menerima, bagaimana dia bisa menjelaskan kepadanya ketika dia kembali?
Tampaknya melihat rasa malunya, dan King Sheng tidak bisa menahan tawa dan membujuk Perdana Menteri Bailey. Beberapa orang memiliki hati, mengapa mereka menolak untuk berada ribuan mil jauhnya? Hahaha, Raja Pedang Naga tidak tahu. Jingyu sejauh 100 mil ini hanya orang biasa-biasa saja. Dia tidak belajar dan tidak memiliki keterampilan. Dia berspesialisasi dalam perkemahan ini. Dia akan melakukan sesuatu untuk hadiah ini. Bagaimana saya bisa menggunakan kekuatan untuk keuntungan pribadi? Jadi, dengan keamanan kekaisaran sebagai taruhan, apa yang Anda maksud dengan kayu limbah semacam ini? Tidak dapat membantu melambaikan tangan, Bailey Jingwei masih tampak dingin. Sangguan Feiyun merenung sedikit dan tiba-tiba berkata, dia mengatakan bahwa dia adalah pemilik kota Jujin. Kota Jujin ini adalah tempat perusahaan Haichuan. Karena Anda tidak dapat memandang rendah dirinya, mengapa menempatkannya di sana? Lihat saja dia dan taruh dia di sana. Tanpa mengetahui tawa, Bailey Jingwei berkata dengan ringan. Sejak Perdana Menteri berkuasa, ia dengan giat mempromosikan bisnis, dan jika ia mengeluarkan seorang pemilik kota yang cakap, ia pasti akan mempengaruhi operasi bisnis Haichuan. Kebetulan ia tidak punya tempat untuk pergi. Letakkan di sana, satu berarti, memiliki efek jera, membuktikan bahwa kita masih memperhatikannya, biarkan bisnis tenang, jangan melangkah terlalu jauh. Kedua, dia tidak akan menyebabkan masalah pada bisnis, diperkirakan dalam beberapa tahun terakhir, telah orang tua Wu diyakinkan untuk mengambilnya secara lisan. Singkatnya, dia ada di sana untuk memeriksa dan menyeimbangkan perannya, Perdana Menteri tidak mengharapkan dia melakukan apapun untuk pencapaiannya. Hahaha. Tuan Perdana Menteri benar-benar niat baik, gunakan semua orang sampai mati, bahkan sia-sia. Sang Tianfei tertawa, Sangguan Feiyun tertawa kecil, lalu memandangi batu hitam. Matanya tiba-tiba muncul warna aneh. Hei, apa ini? Mengapa raja ini belum pernah melihatnya? Senyum misterius melintasi sudut mulutnya, dan petugas yang dekat dengan cepat membungkuk dan berkata, Perdana Menteri Senior Qi dan dua Raja Pedang, ini adalah barang baru yang diperoleh perusahaan komersial Haichuan. Ini sangat berharga, tetapi si kecil ini hanya ini bernilai sejuta batu-batu roh suci. Namun, pasokannya masih sedikit. Dalam 3 hari, para kaisar, raja-raja dan bangsawan, dan kiper terkenal, Siang Ke, semuanya bergegas untuk membelinya, yang menyapu seluruh kekaisaran atas. Sisa jenderal, para master, semuanya saya sudah mengirimkannya, dan tidak ada yang mau menolak, hanya Perdana Menteri Anda yang baru saja kembali ke ibu kota kekaisaran. Dan saya tidak tahu betapa berharganya benda ini. Oh, sangat populer, apa-apaan itu? Alis terangkat, Sangguan Feiyun mengambil satu, matanya penuh keraguan. Chapter 962, Kaos Trouble. Melihat bahwa Raja Pedang Feiyun akhirnya menjadi tertarik, petugas terdekat dengan cepat membungkuk dan berkata, Tuan Kijian Pedang Raja, benda ini adalah batu dewa. Sangat jarang, tidak seperti batu roh biasa dan batu roh suci, batu dewa ini sendiri itu dibangun oleh Yuan Li, dan dapat langsung dihirup ke dalam tubuh untuk digunakan tanpa menyempurnakan aura. Menggunakan batu ajaib ini untuk berlatih, hanya perlu waktu untuk membuat Yuan Li penuh, dan Anda tidak perlu khawatir ketika Yuan Li kelelahan. Jika Anda terjebak dalam kemacetan terlebih lagi, batu iblis ini dapat membantu Anda menerobos langsung tanpa hambatan. Tuanku, penguasa kota, telah menembus praktik budidaya selama 2 dekade stagnasi sehari yang lalu. Setelah menggunakan batu ajaib ini, banyak jenderal ibu kota kekaisaran, Wang Sun, juga telah membuat banyak terobosan cepat. Kekuatan mereka telah melambung tinggi. Batu itu aneh. Oh, luar biasa. Dengan mengerutkan kening, Sangguan Feiyun melirik batu itu dalam-dalam, dan kemudian memandangi Bailey Jingwei lagi, dan tertawa terbahak-bahak Perdana Menteri Senior. Karena benda ini begitu ajaib, Anda mungkin menerimanya dan mencobanya. Dalam beberapa tahun, Anda akan dapat menembus ranah pencairan jiwa, memasuki wilayah Guyuan, dan menjadi dualitas sipil dan militer sejati. Hahaha. Memutar matanya tanpa daya, Bailey Jingwei tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya dengan lembut, berkata pelan, Feiyun Sword King, jika kamu sangat menghargai benda ini, kamu mungkin akan mengambilnya kembali dan mencobanya. Mungkin kekuatanmu akan segera itu melampaui leluhur, dan bahkan secara langsung menerobos Guyuan yang tidak pernah disentuh siapapun. Mendengar ini, Sangguan Feiyun hanya tersenyum bodoh, menggelengkan kepalanya, lalu menjabat tangannya dengan ceroboh, dan melemparkan batu itu kembali ke tangan petugas di dekatnya. Wajahnya penuh dengan jijik. Tanpa sadar, petugas yang dekat merasa sedikit aneh. Dia sudah menjalankan puluhan rumah di ibu kota kekaisaran, pangeran dan bangsawan kerajaan, di mana mereka belum dikirim. Setiap kali dia mengeluarkan objek ini,
bahkan karakter bangsawan akan berebut untuk itu, dan wajahnya penuh kegembiraan, melampaui kata-kata. Adapun orang dewasa yang tidak menganggapnya serius pada awalnya, ketika mereka mendengar fungsi batu iblis ini, mereka tidak bisa menahan diri dan tidak bisa meletakkannya. Mengapa ketiga orang dewasa ini terlihat begitu ringan dan berangin, tanpa keinginan sama sekali? Mungkinkah dikatakan bahwa ketiga orang ini berpengetahuan luas dan telah mempelajari batu ajaib ini? Itu tidak benar, hanya melihat bahwa mereka baru bereaksi, jelas bahwa mereka tahu asal dan fungsi objek ini. Dengan cara ini, petugas yang dekat itu juga bingung, tidak sadar, dan diam-diam menghela nafas pada saat yang sama. Ini adalah orang yang benar-benar besar, tidak seperti orang-orang duniawi. Begitu tenang dan stabil, tidak bergerak seperti gunung. Bahkan dalam menghadapi harta seperti itu, saya tidak mengubah wajah saya sangat mengagumi. Kamu kembali dan beritahu Baili Jingyu bahwa benda seperti ini seharusnya tidak dikirim ke Kaisar lagi. Ada berapa banyak benda seperti itu di perusahaan Haichuan, dimanapun mereka dikirim, tetapi tidak muncul di wilayah Zhongzuku. Kalau tidak, kebenaran bisa saja sama-sama. Tiba-tiba, Baili Jingwei tampak dingin, dan tiba-tiba berteriak, juga, cara resmi adalah saluran pengiriman kekaisaran untuk pasokan militer. Situasi sebenarnya memungkinkan dia untuk mengendalikan sepotong pelabuhan transmisi, tetapi bukan baginya untuk menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi untuk memfasilitasi hadiah. Jika dia berani mengambil keuntungan dari jabatan resmi untuk keuntungan pribadi di masa depan, dia tidak perlu melakukannya lagi. Pulang dan tanam tanahnya, ya? Tidak bisa tidak kaget, penjaga itu segera bodoh. Apa yang terjadi? Mungkinkah penguasa kota mereka mengirim pasokan penting ke ibu kota kekaisaran untuk dinikmati para bangsawan kerajaan? Selain itu, bahkan jika Perdana Menteri ini tidak kesal, Anda tidak bisa terbiasa dengan gaya pemberian hadiah ini, dan tidak perlu mengusir hal aneh seperti itu dari Zhongzhou. Dengan hal ini, kekuatan banyak tuan dapat maju dengan cepat, yang sangat bermanfaat bagi kekaisaran. Ini bisa dilihat bahkan oleh pemilik kota saya dan kamar dagang Naichuan. Tidak ada alasan mengapa Perdana Menteri dan dua Raja Pedang tidak bisa melihatnya. Mengapa mereka harus mencibir pada hal yang begitu baik? Sial, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Penjaga itu bingung, dan Dan Qingsheng melihat ini dan tidak bisa menahan tawa. Anak kecil, kultivasi adalah cara untuk pergi ke langit, semua dengan ketekunan dan penderitaan besar. Dan tidak ada cara yang tepat untuk pergi. Anda mendapatkannya hari ini. Hal ini membuat kultivasi terlalu halus, sementara Taisun menentang langit dan esensi kultivasi, dan itu akan menjadi kemalangan. Oleh karena itu, visi Master Cheng dilarang untuk melarang benda ini menjadi populer di kekaisaran. Ya, kami telah berlatih selama bertahun-tahun dan kami memahami kebenaran ini dengan sangat baik, tetapi kami tidak bisa mempercepatnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Sangguan Feiyun juga berkata dengan tenang, latihan kultivasi yang diambil dengan mengambil obat mujarab sebelumnya harus stabil untuk waktu yang lama sebelum dapat diolah lagi. Jika tidak maka akan tidak stabil dan akan membahayakan pencapaian masa depan. Ini mungkin memiliki godaan yang kuat untuk beberapa orang muda dengan hati yang tidak stabil, tetapi untuk Jiu Jianwang dan beberapa orang tua yang berada di puncak Guiyuan, mereka meremehkan. Jalur kultivasi akhir masih mandiri, dapatkah Anda gunakan kekuatan eksternal dan cobalah untuk tidak menggunakannya sebanyak mungkin untuk mencapai posisi puncak. Sekarang terlalu mudah bagi orang untuk berlatih dengan gadget ini. Mungkin mustahil untuk benar-benar mencapai puncak di masa depan. Ini akan menghancurkan sejumlah besar orang. Perdana Menteri senior memiliki pandangan jauh ke depan, itu benar-benar terpuji. Tapi ini, orang-orang tua kita memahaminya, dan Perdana Menteri Senator benar-benar mengerti bahwa itu bahkan lebih jarang jika tidak bingung, hahaha. Pandangan sekilas di matanya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipit, dan dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun aspek ini bukan seorang kultivator seperti Jiu Jianwang yang begitu berdedikasi untuk latihan spiritual, dia juga memahami kebenaran. Pai, terlalu mudah didapat, dan terlalu mudah hilang. Karena itu, mudah merusak master yang terbuat dari batu ini. Hukum surga hanyalah keseimbangan, dan Anda bisa mendapatkannya sebanyak yang Anda bayar. Ini abadi, ubah logika. Beberapa hal bisa serakah, tetapi beberapa hal tidak boleh serakah. Terutama hal-hal yang membuat orang memiliki keinginan dari lubuk hati mereka, bahkan lebih rakus. Kalau tidak akan ada bencana besar. Perdana Menteri senior benar-benar memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, saya menunggu kekaguman. Melihat ke arahnya, Dan Qingsheng mengangguk bersama dan tersenyum. Melihat pemandangan ini, pengawal pemberian hadiah itu benar-benar terpana. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ini adalah harta yang gila dan terburu-buru di mata orang lain.
Di mata tingkat tinggi ini, itu sebenarnya sesuatu yang tidak layak disebut. Dan bahkan bahaya besar. Benar saja, gagasan orang di posisi atas berbeda dari orang kebanyakan. Jadi, lelaki itu memperhatikan batu hitam di tangannya, tetapi dia juga memiliki pencerahan. Sejak awal, dia serakah dan ingin menahan pemberian ini secara pribadi untuk kultivasinya sendiri. Pada akhirnya, suasana hatinya menjadi tenang. Tidak ada lagi hati yang didambakan, dan keinginan di matanya telah menjadi lebih damai. Iya, Heavenly Dao membayar dengan tekun, Heavenly Dao memeriksa dan menyeimbangkan. Mereka yang menggunakan batu ajaib ini untuk berlatih dengan cepat, meskipun kultivasi naik, mereka mungkin tidak mencapai puncak. Saya berlatih langkah demi langkah sendiri, tetapi ada potensi yang tak ada habisnya. Mereka fokus pada saat ini, tetapi saya fokus pada masa depan. Memikirkan hal ini, pria itu tidak bisa tidak tunduk kepada mereka bertiga, dan bahkan menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya. Terima kasih Tuan Perdana Menteri dan 2 orang dewasa Raja Pedang untuk poin mereka, bawahan saya bersyukur. Sekarang saya akan memberikan ini segera mengambil batu iblis kembali juga akan menyampaikan kata-kata Master Cheng. Mengangguk sedikit, Bai Li Jingwei tidak berbicara lagi, hanya melambaikan tangannya dan membiarkannya turun. Perdana Menteri Senior, itu tidak baik, ada yang salah dengan Istana Jingwang. Namun, menunggu pria itu pergi, tiba-tiba minuman keras tiba-tiba terdengar dari luar pintu, kemudian seorang Master Gui Yuan, berpakaian kaya, berlari dengan cepat dan melihat 3 membungkuk, di seluruh wajah kecemasan dan ketakutan. Sambil mengerutkan alisnya, Bai Li Jingwei bertanya-tanya, ada apa? Ada apa dengan Raja Jing? Laporkan. Tuan Perdana Menteri, itu tidak baik, sesuatu yang serius terjadi pada Istana Raja Yu. Tolong juga minta Tuan Perdana Menteri untuk pergi dan melihat. Dilaporkan. Tuan Perdana Menteri, kakek Lu mengalami kecelakaan. Laporkan. Tuan Perdana Menteri, Jenderal Qi jatuh ke tanah dengan serius, tidak sadarkan diri di rumah. Laporkan, 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 titik. Namun, dia tidak menunggu untuk bertanya mengapa. Tetapi teriakan nyaring terdengar dari pintu satu demi satu, dan kemudian penjaga dari semua provinsi masuk, semua datang kepadanya. Membungkuk dan berlutut, wajah semuanya cemas. Secara umum, ada 20 atau 30 orang, dan mereka semua adalah keluarga terkenal dari ibu kota kekaisaran. Kulitnya tiba-tiba menjadi serius, dan Bai Li Jingwei juga tahu sesuatu yang penting. Dengan lambaian tangannya, dia berjalan keluar dari pintu, pergi ke Jingwang Mansion dulu. Ya. Dengan teriakan nyaring, sekelompok penjaga pengawal bergegas untuk mengikuti. Dan King Sheng dan Sangguan Fei Yun saling melirik. Pokoknya, mereka diam dan mengikuti. Dengan cara ini, setelah setengah jam, Bai Li Jingwei membawa tim pria dan wanita, dan akhirnya tiba di sebuah rumah megah, sebuah plakat digantung di pintu pengadilan. Dan 3 karakter ditulis dalam cahaya keemasan, Jingwang Mansion. Tanpa banyak bicara, Bai Li Jingwei masuk dengan cemberut dengan cepat, tetapi di dalamnya sudah menangis dan membuat bola, tapi itu adalah selir, istri dan selir Jingwang. Di tengah ruang tamu, ada benda berbentuk manusia, seluruh tubuhnya hitam, kurus dan tanpa tulang, dan tidak ada kulit. Jika Anda melihat lebih dekat, itu seperti batu yang keras kepala, kaku dan cerah, dan akan memantulkan cahaya pagi yang sedikit. Namun, itu adalah batu yang keras kepala, tetapi dikelilingi oleh sekelompok wanita yang terus-menerus menangis. Di mana Raja Jing? Di mana dia? Alis bahkan tidak bergidik, dan mereka melihat sekeliling pada garis lintang dan bujur, lalu berteriak dengan keras. Setelah menyeka kedua air mata di pipinya, seorang wanita segera menatap Bai Li Jingwei dengan hujan, dan berdoa di kejauhan, menunjuk ke batu hitam berbentuk manusia, Tuan Perdana Menteri. Anda akhirnya di sini, ini adalah Raja Jing. Tanda seru. Apa? Murid mata tidak bisa membantu menyusut, dan ratusan mil garis lintang dan bujur tidak bisa membantu tetapi terkejut, dia adalah Jing Jing? Bagaimana bisa seperti ini? Bibirnya bahkan tidak bergetar. Wanita di sekitarnya menangis semakin keras, dan wanita itu menangis 2 kali, matanya juga bingung, kami tidak tahu. Bahkan Jingwang telah mundur dan berlatih selama 2 hari terakhir. Dengan kegembiraan, Xi Wei, yang telah terjebak di puncak fusi jiwa, akhirnya menerobos ke dunia Guiyuan. Tetapi sebelum kita bisa menyapa dia tiba-tiba bergerak, tubuhnya mengeluarkan gas hitam, dan kemudian perlahan-lahan menjadi kaku, dan akhirnya berubah menjadi tampilan batu ini.
Hal-hal tidak ada lagi bunga. Chapter 963, Bingfa Jujinceng. Kelopak matanya tidak bisa membantu tetapi melompat liar. Baili Jingwei curiga dalam hatinya, dan dia bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Jing ini mati terlalu aneh. Ketika Dan King Sheng dan Sangguan Fei Yun mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang dan menunjukkan keraguan di wajah mereka. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, telah melihat semua jenis metode kematian, dan belum pernah melihat hal aneh seperti itu. Semua orang terkejut dengan pemandangan di depan mereka dan tidak bisa mengetahuinya. Pada saat ini, pengawal yang baru saja datang ke hadiah juga diam-diam mengikuti, melihat tubuh humanoid yang gelap, dan kemudian melihat batu iblis di tangannya. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening dalam-dalam, dan bergumam dengan curiga, aneh, bagaimana ini sama dengan batu ajaib yang kubawa? Apa yang kamu bicarakan? Telinga tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit, dan telinga Baili Jingwei sensitif, dan dia benar-benar mendengar bisikan itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke tempat di mana suara itu datang, dan itu sangat otentik. Mau tak mau kaget, penjaga itu begitu gemetar hingga dia tak bisa menahan diri untuk berbisik, Tuan Perdana Menteri, maksud saya, tubuh Raja Jing ini terlihat seperti Tuan Kota, biarkan saya kali ini batu setan disampaikan. Beri aku batunya. Tanpa sadar, Baili Jingwei segera melangkah maju dan bergegas untuk mengambil batu hitam dari tangan pria itu, kemudian dia bergegas ke tubuh Raja Jing dan membandingkannya. Tetapi tiba-tiba terkejut dan memanggil Dao, benar saja, Raja Jing ini berubah menjadi batu iblis. Desis. Dia tidak bisa menahan nafas lega. Dan orang-orang di sekitarnya juga terkejut, bagaimana mungkin orang ini menjadi batu, keajaiban dunia. Kelopak matanya menggigil keras. Tinju Baili Jingwei mengepal sedikit, berpikir dengan hati-hati, dan akhirnya menatap para wanita di istana Jingwang erat dengan cemas berkata. Budidaya Jingwang harus terjebak pada puncak jiwa yang meleleh. Sudah 3000 tahun, mengapa itu tiba-tiba pecah? Apakah Anda menggunakan batu jenis ini? Sepertinya begitu. Dengan sedikit ragu, para wanita itu menatapku, aku melihatmu, dan akhirnya mengangguk dalam ketidakpastian, berkata dengan tenang, ada 120 tahun lagi. Raja Jing akan jatuh ke surga dan manusia, hari batas lagi pula, jika kita tidak dapat membuat terobosan lagi, kita akan mati setelah 100 tahun. Jadi selama beberapa dekade, dia telah sangat tertekan. Sampai 3 hari yang lalu, sepertinya seseorang memberinya sesuatu, dia sangat senang, mengatakan bahwa terobosan diharapkan, jadi dia akan mundur dan berlatih. Keluar hari ini, saya berhasil, tetapi saya tidak berharap. Dengan mengatakan itu, para wanita menangis lagi dan menangis lagi, Ishak berhenti. Namun, Baili Jingwei sudah tahu sesuatu, dan tidak lagi bertanya, tetapi melihat ke belakang dengan ganas dan menatap penjaga hadiah. Anda berkata, apakah Anda mengirim batu seperti itu kepada Raja Jing 3 hari yang lalu? Ya, dengan sedikit pipi, lelaki itu tampaknya telah memahami sesuatu, dan dengan ragu berkata, menurut penguasa kota. Orang-orang terkenal di ibu kota kekaisaran semua telah berhasil membuat. Wajahnya tidak terasa dingin, dan murid ganda dari Baili Jingwei melintas di seberang jalan sambil merinding. Jadi, apakah Anda semua pernah ke kantor Perdana Menteri yang mengeluh? Sepertinya, ada berapa orang di sana yang belum pernah kamu lihat sebelumnya? 2/3. Tidak bisa tidak menggerutu giginya, Baili Jingwei segera mengerang dan berteriak, ayo. Ikuti orang ini ke rumah besar di mana tidak ada yang terjadi, bawa kembali batu-batu ajaib itu pada kebenaran, dan hancurkan bersama-sama. Sisanya, ikuti saya untuk melihat rumah sakit lain. Ya, segera setelah penjaga membungkuk, mereka segera membagi pasukan mereka menjadi 2 cara, semua jalan untuk memulihkan batu iblis. Dan mengikuti ratusan mil garis lintang dan bujur ke batas-batas lain dari kecelakaan itu. Benar saja, tidak peduli apakah itu Raja Yu atau Tuan Lu, itu seperti Raja Jing, berubah menjadi batu hitam tanpa kehidupan, dan, dalam 3 hari terakhir, telah dipraktikkan dengan batu ajaib itu. Dengan cara ini, jawabannya tidak bisa lebih jelas. Sangguan Fei Yun memandangi mayat hitam itu dan tertawa terbahak-bahak, bodoh, ini adalah akhir dari jalan pintas serakah. Anda masih kaisar-kaisar, tetapi Anda masih melakukannya. Saya naif dan percaya pada hal-hal yang begitu murah. Keserakahan manusia adalah akar dosa, dan itu belum batas, dan Anda akan bermain sendiri mati, hahaha. Ya, lusinan orang ini semua adalah tokoh penting kaisar. Beberapa dari mereka mengendalikan militer, dan beberapa berkuasa. Tidak mudah menemukan begitu banyak orang sekaligus. Tidak mudah menemukan orang yang tepat untuk diselesaikan. Dan King Sheng tersenyum dan melihat sekeliling dengan mata dingin,
Dengan cara ini, semua kaisar seperti sepertiga dari orang-orang kuat telah jatuh, dan kursi mereka semua kosong. Tuan Perdana Menteri, kali ini, Anda harus memiliki sibuk, tidak ada yang akan mengkhawatirkanmu. Mendengar ini, Sangguan Fei Yun tidak bisa membantu tetapi melirik dan King Sheng, keduanya tidak bisa menahan tawa keras. Bagaimanapun, mereka tidak terlalu menghargai hidup orang-orang ini, dan mereka mati ketika mereka mati, dan mereka semua memintanya. Sebaliknya, Perdana Menteri adalah ratusan mil garis bujur dan garis lintang, dan ada banyak hal penting yang sedang dihadapi, tidak ada yang membagikannya untuknya. Tetapi ia akan sibuk sepanjang waktu. Sesuatu terjadi. Memikirkan hal ini, dan King melahirkan dua Raja Pedang, dan merasakan rasa sombong. Sepasang mata ini tertuju pada mereka, dan akhirnya berhenti untuk sementara waktu. Bahkan, mereka telah menatap mereka dengan ratusan mil garis lintang dan bujur, dan mereka juga sangat tidak nyaman. Hanya 100 mil garis lintang dan bujur. Pada saat ini, ia meledak dengan amarah. Ini bukan masalah kematian beberapa bangsawan saja. Semalam, sepertiga dari orang-orang besar di ibu kota kekaisaran meninggal dalam satu napas. Ini adalah peristiwa besar yang mengkhawatirkan seluruh kekaisaran. Jika tidak dapat dibuang dengan benar, itu akan benar-benar merusak keagungan kekaisaran. Sulit meyakinkan publik. Karena itu, dalam hal apapun, masalah ini harus ditangani dengan ketat, dan seseorang harus naik ke puncak. Jadi, siapapun yang menyebabkan masalah, biarkan siapapun yang datang ke puncak. Mata sedikit menyipit, Baili Jingwei mengertakkan gigi, dan berteriak, ayo, pengawal kekaisaran semuanya dipanggil bersama, buka jalan resmi, kebenaran akan pergi ke kota Jujin. Baili Jingyu, Anda menyia-nyiakan, Anda dapat mengelolanya di mana-mana, sekarang Anda puas, manajemen Anda bekerja. Ini masalahnya, sehingga Anda akan ditransfer ke Lord Dian. Dan Anda akan menjadi berantakan di sana. Begitu kata-kata ini keluar, kedua Raja Pedang Sangguan Fei Yun saling memandang, dan sekali lagi orang yang tercengang itu tertawa senang. Di sisi lain, saya tidak tahu bahwa akan ada malapetaka. Semua orang yang datang ke kota emas dan perak ini, apakah itu pemilik kota atau orang-orang dari kamar dagang Haichuan, sedang bermimpi terbang ke tingkat berikutnya. Tuan, cara bisnis ini memiliki cara resmi yang berbeda, dan dapat diatur kapan saja. Lagi pula, itu harus menyebar dari pedalaman Zhongzhou ke perbatasan Shizu, puluhan juta kilometer jauhnya, dan banyak batu roh kudus dibutuhkan. Butuh 3 hari penuh. Jika ada keterlambatan untuk suami, saya harap Haihan. Di depan sebuah alun-alun besar di halaman belakang Haichuan Commercial Bank, ada banyak batu roh suci yang disisipkan di mana-mana di tempat ini, terlihat jauh sekali, ada puluhan juta. Di tengah alun-alun petir dan guntur, angin dan turbulensi, dan saluran gelap dan dalam muncul tiba-tiba di depan semua orang. Cucu dari kamar dagang Wu Ranze, masih dengan wajah tersenyum tanda tangan, berdiri di depan lorong dan membungkuk ke Zuofan, dikelilingi oleh sekelompok pria tua yang kembali ke tanah air mereka. Zuofan pergi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kamar dagang Haichuan melekat pada pelanggan besar ini. Mengangguk dengan ringan, Zuofan membonceng tubuh 3 tautan kuno di belakangnya, dan tersenyum bahagia, di mana saya telah berterima kasih kepada kamar dagang Anda baru-baru ini. Saya bersyukur. Selain itu, hari ini adalah perpisahan, bukan perpisahan, kita juga bisa memiliki banyak peluang kerjasama. Saya khawatir Anda harus banyak mengganggu bisnis Anda. Benarkah? Itu hebat, Bang menyambutnya, hehehe. Wu Ranze mengangkat alisnya dan segera membungkuk lagi. Meskipun dia masih tidak tahu identitas Zuofan, karena kedua belah pihak sudah memiliki niat untuk melanjutkan kerjasama, itu sudah cukup. Bagaimanapun, mereka sama sekali tidak peduli dengan identitas Zuofan, dan orang-orang tidak ingin mengatakan bahwa bahkan jika mereka memaksakannya, itu akan salah. Sebaliknya, selama orang mau terus bekerja sama dengan Anda dan memberi Anda manfaat lebih besar, itu sudah cukup. Pedagang harus dihargai daripada dipisahkan. Di mata mereka, selama ada minat untuk ambil, itu sudah cukup untuk mengendalikan identitas Anda. Itu tidak masalah sama sekali, dan Anda tidak berteman dengan Anda. Semua orang hanyalah rantai minat. Omong-omong Tuan, saya tidak tahu bagaimana cara menghubungi kami di masa depan. Saat itu, aku akan menghubungi kamu. Dengan senyum misterius, Zuofan merasa tidak nyaman. Dan kemudian melihat sekeliling lagi, mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, oh, mengapa Tuan penguasa kota tidak datang? Beberapa hari ini, dia dekat dengan saya sebagai saudara. Wu Ranze memandang Zuofan berbisik, Tuan, pria kota ini lebih penting daripada teman-temannya dan dia lebih melupakan kepentingannya. Jangan berharap terlalu banyak untuknya.
Hari ini, ketika Anda pergi, Nan kecantikan pertama negara bagian itu, peri medis Murong Sue, akan memasuki kota, jadi dia pergi untuk menemuinya, dan untuk menunjukkan prestise. Dia harus membawa ayahnya pergi. Jika tidak, ayahnya ingin mengantarnya pergi. Milikmu. Peri medis Nanzu, Murong Sue. Sambil menggerakkan alisnya, Zuo Fan berkata dengan aneh, aku ingat dia menjadi penguasa pertama Nanzu, Liang Jiansen, saudara perempuan Murong Li. Dengan hubungan antara Nanzu dan Zhongzhu, dia dapat bertindak di Zhongzhu dalam keagungan, cukup berani. Tanpa sadar, Wu Ranze mengangguk ringan, Tuan tidak tahu, Zhongzhu selalu menunjukkan orang-orang dengan atmosfer. Bagaimana dia bisa mengambil saudara perempuan Tuan pertama Nanzu dan mengancam Nanzu untuk mengikuti? Selain itu, Perdana Menteri Baili Jingwei selalu menyerang pertama, dan Qing Sheng, orang pertama di Sizhou, dan Sang Yun Feiyun, orang pertama di Dongzhou, telah dibujuk untuk memasuki tanah Zhongzhou. Sekarang mereka mencoba melobi Murong Li, tetapi apakah mereka akan memindahkan saudara perempuannya dan kehilangan identitasnya? Maka tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Jadi, Murong Sue lebih aman di Zhongzhou daripada di tempat lain. Karena tidak ada yang akan memindahkannya, tetapi akan melindunginya sebanyak mungkin. Tentu saja, beberapa katak ingin makan daging angsa, mengejarnya. Petik 2. Chapter 964, Poison Swan. Puff. Tanpa sadar, Zuo Fan memberinya tatapan tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Pangeran senior, ini menyiratkan bahwa penguasa kota Baili Jingyu, tetapi semua orang telah melakukannya. Karena semua orang ingin makan daging angsa, tetapi hanya yang terakhir Anda akan dimarahi tanpa henti oleh diri Anda sendiri. Tidakkah Anda berpikir untuk menjadi katak, Tuan? Hehehe. Tuan tertawa, aku juga melakukan toat, tapi aku ditolak. Lagi pula, orang adalah putri Nanzu yang tinggi di atas tanah. Aku tidak bisa memandang rendah rumah pedagangku. Bahkan, melakukan bisnis dan pacaran seperti keluarga. Dana tidak sama, jadi tentu saja tidak ada cara untuk berbicara. Jadi sejak itu, saya tidak melakukan bisnis ini lagi. Dengan senyum tak berdaya, Wu Ranze jarang menunjukkan sedikit penyesalan. Melihat dia dalam-dalam, mata Zuo Fan bersinar terang, dan dia sepertinya menunjukkan, jadi kamu mengejar Murong Sue ketika kamu membicarakannya sebagai sebuah bisnis. Tidak heran kamu tidak bisa melakukannya. Tetapi kegagalan itu tampaknya tidak membuatmu belajar, sifat katak tetap tidak berubah. Hanya saja jika daging angsa ini tidak dimakan, itu tidak tragis jika ditemukan menjadi angsa beracun? Apa? Wu Ranze hanya bisa bertanya-tanya. Dengan senyum aneh di bibirnya, Zuo Fan ragu-ragu, Anda akan segera tahu. Singkatnya, terima kasih banyak kali ini, dan saya berharap dapat bekerja sama dengan bank Anda di lain waktu. Di mana? Itu suatu kehormatan bagi kita untuk dapat bekerja sama dengan pelanggan besar seperti Tuan. Kami berharap bahwa lain kali kita bertemu Tuan lagi, kita bisa bekerja sama lebih dekat. Akan lebih dekat, tapi bisakah kita tetap bertemu? Kita akan mengatakan yang lain, hahaha. Zuo Fan memberinya senyuman yang dalam, dan menatapnya dalam-dalam, membawa Xiao Sanzi, dan berjalan menuju lorong. Adipati, lalu, hehe, aku berharap bisa bertemu denganmu lagi, meskipun agak sulit. Hai. Sosok itu tersembunyi di dalam terowongan yang gelap, dan menghilang dalam sekejap mata, hanya menyisakan wajah Wu Ranze yang tidak bisa dijelaskan, berdiri kosong di belakang lorong. Semua dengan keraguan di wajahnya. Apa yang dikatakan pria ini, apa artinya? Namun, ia masih harus menunggu untuk memahami bahwa seorang lelaki tua dengan tergesa-gesa melangkah maju dan mendesak untuk mengatakan, Adipati, mobil Murong Sue harus mendekat. Meskipun proposal pernikahan terakhir tidak berhasil, tetapi penjualannya tidak baik. Kami berada di selatan, cabang-cabang negara masih harus bergantung pada momentum keluarga Murong. Aku mengerti bahwa bisnis dengan klien besar ini sudah dinegosiasikan. Sudah waktunya untuk membicarakan yang lain. Dengan desahan panjang, Wu Ranze tidak bisa tidak menyesuaikan seluruh gaun, dan dia berhenti memikirkan hal-hal lain. Terbang menuju gerbang kota. Pada saat yang sama, di dekat gerbang kota, sudah ada banyak orang di Haiti, dan pemilik kota Baili Jingyu berpakaian seperti wajah berminyak, berdiri penuh harap di depan, dan Wu Jiangtao, Presiden Kamar Dagang Haichuan, adalah dantian sangat tenang dan berdiri di samping, tidak sombong dan tidak sabar, menunjukkan suasana dan rahmat. Bergemuruh. Pada saat ini, ledakan keras mencapai telinga semua orang, dan sebuah gerobak yang ditarik oleh 3 makhluk roh tingkat ketiga muncul di depan semua orang. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, di kota.
mengemudi di depan pintu. Dan jika adegan ini dilihat oleh Zuofan, dia akan terkejut. Bukankah ini dua wanita yang menyelamatkan ayah dan anak mereka? Namun, Zuofan hanya melihat pelayan di dalam mobil, tetapi tidak melihat wanita itu. Batuk-batuk-batuk. Tanpa sadar, Bailey Jingyu memperhatikan mobil besar itu mendekat, wajahnya penuh kegembiraan, dan kemudian dia menyesuaikan wajahnya, dan kemudian dia tidak sabar untuk menyambutnya. Sisa orang banyak melihatnya dan bergegas untuk mengikuti. Panggilan. Menarik kendali, mobil besar itu berhenti seketika, dan seorang gadis kecil yang berusia 16 atau 7 tahun melompat dari atas. Melihat pemandangan kerumunan orang yang jauh ini, Zuair tidak bisa menahan tawa, menoleh untuk melihat ke tengah gerbong, Nona, pertempuran yang sangat besar. Tampaknya ada satu lagi pelamar Anda. Beberapa vulgar, jatuh, bergegas ke kota. Tidak bisa mengejar ketinggalan, orang-orang diblokir di depan. Kecuali mereka kewalahan, perlahan menggelengkan kepala kecilnya, anak-anak yang jatuh mengungkapkan ketidakberdayaan. Pada saat ini, Bailey Jingyu pemalu, dan bergegas, pertama tersenyum datar pada Zier, dan kemudian melihat ke dalam mobil, dan berkata sambil tersenyum, gadis itu adalah gadis peri medis murong. Kekaguman yang panjang, di 100 mil berikutnya dari Jingyu, adalah pemilik kota persegi ini. Saya mendengar berita bahwa gadis itu melewati kota ini beberapa hari yang lalu. Saya sangat bersemangat sehingga saya membolak-balik hari demi hari. Saya tidak bisa tidur lagi. Apa yang dilihat Tuan Kota Fang Rong? Kotor, nakal, tak tahu malu. Orang-orang yang mengikutinya tiba-tiba mendengar bahwa dia tanpa malu-malu menyatakan bahwa dia membodohi orang lain, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bersenandung di hatinya. Tetapi tidak ada yang berani berbicara di mulutnya. Bagaimanapun, meskipun orang tidak peduli dengan urusan besar atau kecil di kota, mereka adalah penghormatan dari penguasa kota. Siapapun yang berkemauan diri sendiri bukanlah orang, dan kebanyakan orang tidak berani menyinggung. Tapi apakah Murong Sue orang biasa? Apakah dia akan makan setnya? Tentu tidak. Presiden Kamar Dagang Haichuan, apakah Tuan tersedia? Dia mengabaikannya sepenuhnya, dan ada suara yang indah seperti prajurit di dalam mobil. Ini membuat embrio warna tiba-tiba bergetar ketika dia mendengar suara itu. Hormon-hormon meningkat di seluruh tubuh, dan dia langsung mabuk. Perlahan melangkah keluar dari kerumunan, Wu Jiangtao pantas menjadi kepala semua orang. Dia sangat tenang. Dia tertawa ringan dan mengepalkan tinjunya, gadis itu masih tahu usia tua, itu adalah kehormatan besar untuk usia tua. Lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan kekhawatiran gadis itu. Ini bukan masalah besar, hanya saja gadis kecil itu terburu-buru untuk kembali ke Beizu, dan dia tidak ingin terburu-buru lagi. Jika Anda ingin menggunakan bank Anda untuk mengirim bisnis, tahukah Anda? Tidak masalah, tentu saja tidak masalah, gadis itu ingin meminjam. Pemilik kota harus menyetujui surat itu. Pemilik kota menyuruhmu pergi dengan cara resmi, yang jauh lebih berguna daripada cara bisnisnya. Tanpa wajah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merokok, dan dia memandang wajah orang kaya baru kota itu dan tidak mengatakan apa-apa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana gadis ini menjadi penguasa kota. Dia tidak memiliki kualitas sama sekali. Jika semua penguasa kota Zhongzhou memiliki keutamaan ini, diperkirakan bahwa kerajaan Bintang Pedang akan hampir selesai. Kemudian gunakan aliansi 4 negara untuk menghadapinya, ya? Wu Jiangtao meliriknya, tetapi dia tidak berdaya. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah hati anak itu, dan dia perlu dibujuk, jadi dia memberinya wajah dan tersenyum, karena penguasa kota berkata begitu. Orang tua itu tentu saja akan meminjam, hanya sudah waktunya untuk menonton gadis itu, hehehe. Setelah memperhatikan Wu Jiangtao, Bailey Jingyu mengangguk dengan gembira juga, lelaki tua itu agak menyelamatkan muka. Kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Wu dan Tuan Guru. Murong Sue tampak ragu-ragu, tetapi pada akhirnya itu adalah cara yang sopan. Wajahnya penuh sinar matahari, Bailey Jingyu terlihat seperti babi, dan dia baik, terima kasih, ya, hei. Namun, pada saat ini, beberapa suara memecah langit terdengar, tetapi Wu Ranze dan lainnya yang datang. Pertama, dia mengangguk kepada Wu Jiangtao, mengatakan bahwa Zuo Fan telah dikirim ke sana, semuanya sesuai, kemudian Wu Ranze langsung pergi ke mobil dan membungkuk ke mobil, gadis murong. Lama tidak bertemu, selamat datang sudah datang pergi ke kota Jujin. Tuan Wu, saya sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Apakah bisnis baik belakangan ini? Ambil gadis itu Hong Fu, semuanya baik-baik saja, tetapi jika gadis itu mengurus 1 atau 2, itu akan lebih baik. Wajah itu penuh dengan senyum angin musim semi, Wu Ranze masih merupakan wajah khas itu.
Diam, orang-orang di mobil tidak berbicara, dan butuh waktu lama untuk mengatakan dengan ringan, Wu Gongxi masih sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan. Saya pikir pengembangan Anda di Nanzu akan makmur. Tuo gadis Jian, Wu Ranze tersenyum sedikit dengan kepalan tinju. Hanya saja Murong Sue melihat semua ini, tetapi dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Cukup yakin, Pangeran Wu yang besar ini masih memiliki kebajikan mengejar ketenaran dan kekayaan. Di matanya, tidak ada yang lain selain ketenaran dan kekayaan. Tidak ada perbedaan. Suasana Murong Sue agak hilang pada saat ini. Sebelumnya, dia tidak sepenuhnya terkesan dengan Wu Gongxi ini, tetapi dia kecewa ketika dia menemukan esensinya. Selama bertahun-tahun, selamat tinggal kepada orang tua itu, hasilnya masih sama seperti sebelumnya, dan bahkan lebih kecewa tanpa perbaikan sedikit pun. Baili Jingyu melihat bahwa Wu Ranze sangat mengenal Murong Sue, dan dia sedikit cemburu. Dia bergegas maju dan mengeluarkan sebuah kotak yang indah, menyela, gadis Murong, kamu tidak jauh di kota emas ini, pemilik kota memiliki hadiah untuk gadis itu, dan dia juga senang menerimanya. Tidak perlu, terima kasih tuan rumah atas cintamu. Suara Murong Sue penuh dengan ketidakpedulian. Namun, Baili Jingyu itu tidak mau melanjutkan perjuangan, gadis, kamu harus menerima hadiah ini dari penguasa kota. Tuan kota menjamin bahwa gadis itu tidak akan pernah kecewa. Cut, siapa Nona? Bukankah kamu tahu? Yang jarang mengirim barang-barang yang kamu kirim, dia tidak bisa menahan diri untuk menghina wajahnya. Dia tidak bisa menahan senyum, wajah Baili Jingyu sembrono, dan dia membuka kotak itu dengan cepat, tetapi di dalamnya ada batu keras kepala hitam. Itu adalah batu ajaib, tidak diragukan lagi, gadis. Benda ini sangat langka, aku jamin kau menggunakan yang tertentu akan seumur hidup. Namun, dia belum menyelesaikan kata-katanya, matanya tiba-tiba menyipit, tubuhnya menegang, dan tiba-tiba dia menggigil, dan pada saat yang sama dia keluar dari tubuhnya. Sentuh. Seperti domba gila, Baili Jingyu tersandung, jatuh ke tanah, berbusa di mulutnya, dan udara hitam mengalir naik turun di tubuhnya, tetapi dalam sekejap mata. Dia telah mengubah seluruh tubuhnya menjadi gelap, tubuhnya juga sedikit demi sedikit menjadi kaku, seperti batu yang keras kepala. Itu seperti batu iblis yang jatuh di sampingnya ketika dia jatuh, dan dia sendiri secara bertahap menjadi batu itu. Murid mata tidak bisa tidak menyusut, semua orang di tempat kejadian terkejut, dan wajah mereka penuh keraguan, jadi saya tidak tahu bagaimana cara berteriak, Diaur berteriak, Nona, dia, wow. Dia tidak menunggu sampai dia selesai, dia selesai, bayangan putih, tiba-tiba melesat keluar dari mobil besar, dan jatuh di depan Baili Jingyu. Chapter 965, Lingering. Berotot seperti kulit, bisa meledak dan patah, alisnya seperti pohon willow yang bengkok, awan di bulan, pipi yang mekar seperti bunga persik, flamboyan, mata cerah seperti sungai musim gugur. Menyentuh ladang. Penampilan Murong Sue baru saja muncul di depan semua orang, dan semua orang di ruangan itu tidak bisa membantu tetapi tertegun dalam sekejap, dan menghela nafas dalam hati. Kecantikan pertama Nanzu benar-benar pantas mendapatkan reputasi. Terutama Baili Jingyu, yang masih berkedut di tanah, pada saat ini, matanya tiba-tiba membeku, mengungkapkan warna langit dan bumi yang terkejut, bahkan gemetar tubuhnya seperti lupa. Kemudian, sudut mulut sedikit menyipit, dan aku tampak tercengang. Tanpa memandangnya sama sekali, Murong Sue masih acuh tak acuh pada wajahnya, dan buru-buru menjelajahi pergelangan tangannya, dan Yuan Li yang lembut tiba-tiba masuk. Tapi tidak apa-apa jika Anda tidak menjelajahinya. Setelah melihat lebih dekat, kulitnya yang tenang telah banyak berubah, dan dia menjadi bermartabat secara instan. Apa ini, Nona? Dia. Ada apa dengan dia? Melihat bahwa tubuh Baili Jingwei menjadi lebih gelap dan lebih kaku, dan anak itu tidak bisa tidak khawatir. Wajahnya tidak bisa berhenti tenggelam, Murong Sue bingung, dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, dia sangat aneh di tubuhnya, ada benda hitam yang terus-menerus menelan tubuhnya. Dan bahkan kekuatan dasar yang saya tembus ke dalamnya langsung menelan. Saya tidak tahu apa itu, tetapi pasti sangat berbahaya. Mendengar ucapan ini, semua orang mengangguk bersama, dan ada sedikit kemerosotan di hati mereka, dan mereka sedikit mengerti. Pada saat yang sama, dia menatap Murong Sue untuk melihat bagaimana dia diselamatkan. Lagi pula, selain King Guo Cinceng, wanita muda ini Murong tidak layak ketenaran. Hei, apa yang kamu lakukan? Namun, pada saat ini, Cuir berteriak tajam, tetapi buru-buru memanggil. Semua orang terkejut dan melihat ke arah yang ditunjuknya, tetapi mereka melihat ratusan mil garis lintang dan bujur yang tidak mendengarkan mereka. Dan mata mereka menatap tangan batu giok yang diletakkan Murong Sue di pergelangan tangannya.
Saya mencoba untuk bergerak maju, seolah-olah saya harus menyentuh tangan batu giok yang lembut ini sebelum mati, dengan warna cabul yang tebal di mata saya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Dasar gadis, kamu benar-benar cantik." Pipi tidak bisa membantu tetapi memompa bersama, dan semua orang melihat pemandangan itu, dan tiba-tiba ada keheningan yang tiba-tiba. Embrio warna ini benar-benar tidak dapat mengubah anjing untuk makan kotoran. Dia dalam bahaya, dan dia masih merindukan gadis cantik itu. Murongsue juga berwajah beku, dan satu kepalan tangan hanya bisa mengepalkan giginya dengan keras, menggertakkan gigi dan giginya, jika dia melihat bahwa gadis ini adalah pasien dengan penyakit aneh. Dia harus menamparkan wajahnya. Dengan kebajikan seperti itu, saya masih ingin menggoda wanita yang baik, sehingga saya bisa melihat betapa tidak patuhnya dia di hari kerja. Namun, tanpa pelajarannya, Baili Jingwei akan mengenai tangan gioknya, dan ada bunyi klik, dan dia langsung membeku, meskipun matanya masih memiliki warna dan keinginan yang cabul. Seluruh tubuh tidak lagi bisa bergerak. Nafas terakhir kehidupan di tubuh telah benar-benar hilang, seolah-olah sepenuhnya ditelan oleh aliran udara hitam. Dia, yang sekarang benar-benar batu hitam yang keras kepala, tidak berbeda dengan batu iblis itu. Melihat semua ini, semua orang di tempat kejadian hanya bisa terpana. Ada perasaan ngeri di hati mereka. Sulit bagi mereka untuk membayangkan mengapa orang yang baik begitu tidak jelas, tepat di depan semua orang, anehnya mati di siang hari bolong. Apa? Terlebih lagi, dia mati sangat mematikan, yang membuat semua orang di ruangan itu merasa seolah-olah dia berada di punggungnya, dengan angin dingin mendesing bertiup di tulang punggungnya. Dan keringat dingin ngeri. Gadis murong, apa yang terjadi? Perlahan berdiri dan membungkuk sedikit pada Murongsue, Wu Jiangtao tampak bingung dan bertanya dengan keras. Sedikit merenung sedikit, Murongsue menggelengkan kepalanya dalam kebingungan, mengerutkan kening dengan sembrono, berkata dengan tidak masuk akal, "Saya tidak cukup mengerti ini." Wanita kecil itu telah berlatih kedokteran selama bertahun-tahun dan ada banyak kasus, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat ini hal-hal aneh. Agak seperti keracunan, tapi ini serangan yang cepat dan sulit untuk menghilangkan karakteristik, tetapi tidak seperti itu. Agak mirip dengan mantra dan nyali di jalur sihir, tetapi tidak seperti itu. Kenal baik, Namun, suaranya tidak jatuh, dan ratusan suara pecah langsung terdengar. Pada saat berikutnya, dari pedalaman kota, dia melintasi pita yang tak terhitung jumlahnya berturut-turut. Menunggu mereka jatuh di depan semua orang. Tetapi itu membuat semua orang yang hadir tidak bisa tidak terkejut dan tidak dapat dijelaskan, "Tuan Perdana Menteri, mengapa Anda tiba-tiba datang ke kota Jujin?" Adapun bajingan Jingyu, bajingan. Perdana Menteri datang ke kota ini dengan teleportasi resmi ribuan mil, tetapi dia mendengar orang mengatakan dia keluar kota untuk menyambut tamu. Hah? Di mana orang itu sekarang? Perdana Menteri dapat memintanya untuk membuat kesepakatan yang baik akun. Matanya menyipit sedikit, dan corak ratusan mil dan garis lintang begitu biru sehingga dia bahkan tidak melihat orang-orang di lapangan dan memberikan suara dingin. Saling memandang, semua orang memandang ke sana kemari untuk beberapa saat, dan kemudian memandangi benda-benda manusia seperti arang hitam. Melihat ke sana dengan mata mereka, Baili Jingwei segera tahu apa yang sedang terjadi, dan tidak bisa menahan cibiran berulang kali, limbah ini benar-benar dibalas, dan sudah sangat mati. Jika Anda mati cepat, jika tidak gambar ini tidak akan membuat Anda begitu mudah. Tuan Perdana Menteri, mendengarkan apa yang baru saja Anda katakan, sepertinya tahu apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, Baili Jingwei belum memerintahkan nama perusahaan Haichuan mereka. Wu Jiangtao tidak mengetahuinya, tetapi ia berlari ke moncong Perdana Menteri yang marah, membungkuk dan berkata, "Kami baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Lord of the City meninggal dengan tidak jelas. Bukankah, ada apa dengan itu?" Tanpa sadar mengangkat alisnya, Baili Jingwei menatapnya dalam-dalam, tetapi dia tertawa terbahak-bahak. "Pak Tua Wu, Anda berani tampil di depan kebenaran, bagaimana dia mati? Bukankah Anda kamar dagang Haichuan? Apakah itu jelas?" Tuan Perdana Menteri, di mana Anda mulai?" Tidak dapat terkejut, Wu Jiangtao terkejut sekaligus, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Karena dia mengerti bahwa Baili Jingwei adalah bakat untuk memerintah dunia. Tapi hari ini, itu penuh dengan bau mesiu segera setelah diekspor, dan mencari kesalahan di mana-mana, menunjukkan bahwa tombak orang dewasa ini telah diarahkan pada mereka. Apa yang membuat mereka sangat bingung adalah bahwa apa yang telah mereka lakukan salah akan membuat Baili Jingwei sangat kesal sehingga mereka langsung menurunkan kelembutan hari-hari biasa dan mengungkapkan taring seperti harimau kepada mereka. Menatap dengan cermat pada matanya yang sangat bingung,
Bai Li Jingwei juga tahu bahwa dia tidak tahu detailnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan bercanda berkata, Pak Tua Wu, Anda tidak tahu hal-hal baik apa yang dilakukan perusahaan Haichuan Anda, bukan? Saya akan bertanya kepada Anda apa yang terjadi pada batu iblis dan dari mana asalnya, dan katakan yang sebenarnya. Apa, batu setan? Tubuh tidak bisa menahan guncangan. Wu Jiangtao dan Wu Ranze ayah dan anak, keduanya terkejut, dan kemudian tiba-tiba terpana, sebuah kejutan di wajah, ragu-ragu terus-menerus. Perdana Menteri Senior, Anda. Maksudmu ini adalah batu ajaib? Hah? Dia mengguncang lengan bajunya dengan keras. Bai Li Jingwei mendengus dingin, menggertakkan giginya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan batu ini. Aku juga mendapatkan kaisar bersama-sama dengan limbah Bai Li Jingyu, dan membagikannya kepada para menteri, Imperial Ridge. Hasilnya bagus. Dalam 3 hari, sepertiga dari pangeran dan bangsawan menggunakan batu pecahmu, dan semuanya menjadi tulang hitam ini, dan mereka tidak tahu bagaimana harus mati. Kaisar Kekaisaran, 3 dalam sehari, ada kematian yang sangat besar, dan seluruh negeri bergetar. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Anda bilang, dari mana benda ini berasal? Tubuh itu tidak bisa berhenti disetrum, dan semua orang di kamar dagang Haichuan terkejut, dan kemudian melihat batu iblis yang jatuh di tanah dengan wajah tertegun. Tapi itu sangat menyilaukan sehingga hatinya hampir melompat keluar. Itu adalah batu kecil yang menyebabkan hampir setengah dari kekaisaran tingkat tinggi kekaisaran musnah. Ini adalah bencana besar. Sulit untuk mengatakan, tumit keluarga Wu di Zhongzhou sudah berakhir. Landasan bank komersial Haichuan selama ribuan tahun akan dihancurkan begitu. Saat memikirkan hal ini, Wu Jiangtao tidak bisa tidak melihat ke bawah, tubuhnya terkejut, dan darah merah yang mengejutkan keluar dari sudut mulutnya, wajahnya penuh keputusasaan. Tuan Perdana Menteri, Anda telah menyingkirkannya. Meskipun batu ajaib itu dijual oleh perusahaan kami, itu bukan barang kami. Itu dipercayakan kepada kami oleh seorang tamu. Kami tidak tahu bagaimana. Dengan tergesa-gesa, Wu Ranze buru-buru membungkuk untuk memohon, semua cemas. Meliriknya, Bai Li Jingwei hanya bisa mengejek seorang tamu. Siapa? Siapa nama belakang? Dari mana mereka berasal? Kemana mereka pergi? Dan pasukan apa yang mereka milik? Ini. Wajah itu tidak bisa membantu tetapi sedikit menggigil, dan wajah Wu Ranze canggung. Tuan Perdana Menteri, Anda tahu kami memiliki peraturan. Tetapi tanyakan kepada para tamu tentang identitas mereka. Orang-orang tidak ingin mengatakan, kami tidak dapat membantu. Saya hanya tahu bahwa dia akan ke Shizu. Dia baru saja meninggal dunia dengan bisnis kami, dan dia telah mengandung anak koma. Apa, nak? Alice tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, dan dia masih terkejut melihat ratusan mil garis lintang dan garis bujur di wajahnya, dan dia tidak bisa mengatakan. Anak-anak seperti apa, berapa umur mereka, dan seperti apa rupa mereka? Sedikit merenung sedikit, Wu Ranze buru-buru membungkuk untuk menebus kebaikan, Perdana Menteri Senior Qi Jun. Anak itu berusia sekitar 7 atau 8 tahun, dan tutu merah muda itu sangat imut. Sepertinya dia terluka parah. Sosok itu lebih tipis, tetapi sangat cerdas, sangat bagus dalam bernegosiasi, berjuang di bawah tenda, dan tidak dapat mendeteksi dia sedikit kurus. Tidak mungkin, pria itu, dia belum mati. Bagaimana mungkin? Tubuh itu tidak bisa membantu tetapi gempa. Bai Li Jingwei tampaknya memikirkan sesuatu, dan wajahnya sulit untuk disalurkan di bawah pedang Raja Pedang Naga. Dia seharusnya menghancurkan tubuhnya, bagaimana dia masih bisa berjalan di dunia? Nona, apakah orang yang mereka bicarakan tentang ayah dan putranya Gu Yifan yang kita temui? Ayo, tutup mulut, ini bukan urusan kita. Pada saat ini, Zier mendengar percakapan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk segera berbisik. Murongsue dengan cepat memarahi dan memberinya kedipan. Namun, garis bujur dan garis lintang telinga yang sangat sensitif terdengar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak dapat menahan diri untuk melihat kedua lelaki itu. Dan berkata dengan terkejut, apakah Anda mengatakan Anda telah bertemu kedua orang itu? Apakah benar-benar Gu Yifan? Apa yang terjadi? Ya, kami menyelamatkan 2 orang di salju 3 hari yang lalu, 1 besar dan 1 kecil. Diri besar itu bernama Gu Yifan sebelum berpisah. Melihat mereka berdua menatap ratusan mil. Kami tahu bahwa kami tidak bisa bersembunyi. Murongsue merenung sedikit dan kemudian berkata satu persatu. Mendengar ucapan ini, permukaan Bai Li Jingwei telah berubah berulang-ulang, dan matanya tidak bisa dipercaya, dan ekspresinya rumit dan sulit untuk dibedakan. Ini benar-benar seperti hantu.